Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat sih ya, menguat 0,6%, tutup di 6438,27 ya. Dan inside bar sih ya, karena range candle hari ini masih di dalam range candle hari Rabu kemarin. Dan ini adalah hari terakhir di minggu ini karena besok hari Jumat tanggal 18 itu libur, jadi long weekend. Dan di long weekend kayak gini hati-hati ya, karena kejutan dari si Trump belum selesai. Kemarin setelah Trump itu ngumumin Cina bakal dikasih tarif berapa, 245 ya, 200%an tuh, si gold naik tinggi sekali, tembus 3.300. Ini dia, si goldnya tembus 3.300 dan sekarang masih di 3.320-an ya. Gold tembus segitu, USD IDR apa kabar? 16.800-an kayaknya sih dalam waktu dekat bisa ke 17.000 sih kalau kayak gini terus. Treasury, oh ya, China juga punya satu senjata juga buat ngelawan si AS ya. Sepertinya sih sejak si Trump terpilih itu China udah mulai kurangin bondnya si kurangin kepemilikan obligasi Amerika. Yang dulunya itu China pemegang obligasi Amerika peringkat pertama di dunia, sekarang kedua. Nah, yang pertama ada Jepang tuh, tetap gede sih, tetap masih gede, dan tapi udah kegeser, udah ada di nomor 2. Yang ketiga Inggris. Jadi ketiga pemegang obligasi US terbesar tuh sekarang Jepang, China, dan Inggris. Nggak menutup kemungkinan Cina bisa aja lanjut ngejualin bond US-nya, surat utang dari US, untuk mengurangi, katanya sih untuk mengurangi ini ya, mengurangi ketergantungan dari US dollar. Dan sekarang juga udah ada BRICS. Jadi apakah arahnya akan ke sana? Dan kalau emang ke situ, kita lihat langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh si Trump dan si Xi Jinping ya. Itulah kurang lebih ya. Kemudian di market yang kayak gini tetap stay safe dulu aja selama belum naik ke atas 6511 ya. Isinya saya masih tetap pakai pasang mode aman atau safe mode dulu ya, karena probabilitas arah IHSG masih saya anggap lebih besar untuk ke 6.000-an lagi, atau malah breakdown low di April ini ya, ngetes 5.700-an misalnya, siapa tahu ya. Mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan cepet-cepet naik ke atas 6511. Ini sih jadi fraktal ya, 6511 nya jadi fraktal, dan mudah-mudahan cepet ditembus. Kemudian mudah-mudahan juga berhasil breakout area supply terdekatnya di sekitar 6.700-an supaya lebih enak lah ke 7.000. Itu sih. Jadi sekarang stay safe. Buat yang lagi trading jangan lupa pasang stop lossnya, trailing stop kalau lagi floating profit atau LT sell, pokoknya yang sifatnya mengamankan lah, amankan pelurunya lah ya. Kalau sekarang ini fokusnya ke situ. Lanjut sekarang saham-saham yang masih ada di dalam watchlist, masih cukup banyak sebenarnya. Pertama BTPS hari ini melemah 3% ya, tutup di 955. Candlenya outside bar sih. Poinnya adalah ini kemarin ada setup dan strateginya ngantri di 890 belum dapat barang. Maka saya pilih tetap ngantri di situ sih, tetap di 890 dan 840. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 800 gitu ya. Target TP1 ada di 1090. Kemudian saham kedua ada Demas. Menguat malah hari ini ya. Saya ngarep dia nge-swing ke bawah dulu, ayunan dulu ke bawah, jemput 134 gitu ya. Karena strateginya kemarin beli ngantri di 134. Tapi hari ini menguat 1,4%. Ya oke lah, saya tetap pilih ngantri di situ dulu aja sementara ini ya. Biar nggak terlalu gede stop lossnya, karena stop lossnya di bawah 127 dan target TP1 di 148. Kemudian yang kedua ada Inco. Hari ini juga menguat 2,1%, menguat hijau lah, tutup 2390. Ini kemarin juga ada strategi yang disebar di rekomendasi.
strateginya adalah beli ngantri di 2080, stop loss kalau close di bawah 1825 dan target TP1 di 2660. Belum dapat barang, saya pilih ngantri aja kalau info sih. Kemudian yang berikutnya ada Breeze. Nah, Breeze-nya naik nih. Saya pikir ngetes paling enggak 2380 dulu gitulah ya, tapi ternyata enggak. Sebenarnya enggak salah ini Breeze naik. Ya emang ada yang salah. Maksud saya adalah ini double bottom di breakout, terus area-area neckline-nya juga udah dites ya. Area neckline-nya dites dan ini ada imbalance waktu imbalance yang mengiringi si breeze breakout resisten minor atau neckline si apa double bottomnya. Nah ini dia. Tadi sih dicolek ya, tapi saya pengennya nyoleknya itu agak masuk gitu loh. Jadi maksudnya nggak cuma di atasnya, kan ini range-nya 2370 sampai 2430, paling nggak ke low-nya di 2420 gitu. Oke lah. Jadi antrian yang di 2430 hampir dipastikan dapat barang gitu ya. Nah ini sih kalau misalnya udah ada yang punya barang, beli waktu naik ke atas 2520, nggak apa-apa di hold ya. Stop loss atau ya stop lossnya itu di bawah 2370 aja, di bawah imbalance-nya ini nih. Dan targetnya 2700, 2800-an, 2700, 2900 lah. Target TP1 range-nya di situ. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke sana. Kemudian berikutnya ada ISAT. ISAT malah lanjut nyamperin target TP1 ya, high-nya di 1775 ini. Belum dijemput order beli di 1405, tapi ini saya masih tetap standby kan order belinya di 1405 lah ya. Stop lossnya kalau close di bawah 1240, kecuali ternyata ISAT lanjut naik nyampe 2000 duluan sebelum ambil order beli atau jemput order beli di 1405, ya saya cancel strateginya gitu. Saya hapus ordernya. Setelah itu ada Toba yang hari ini melemah 2,4%, lower high lower low candlenya. Ini beberapa hari yang lalu ada rekomendasi dengan strategi beli ngantri di 304 atau 306 dan stop loss di bawah 270. Saya tetap pilih antri di area itu tadi ya. 304 boleh, 306 boleh. Dan target TP1 ada di 382, 384. Kemudian target TP2-nya di 350-an. Kemudian ABMM yang hari ini menguat 1,3% tapi masih inside bar. Nah, beberapa hari yang lalu ini muncul setup dan dibikin strategi belinya ngantri di berapa? 2930 dan 2850. Stop lossnya kalau close di bawah 2770 ya, dan target TP1 ada di 3290. Antriin dulu aja di situ di 2930 paling enggak. Kemudian target TP2 di 3290. Ini sih saya mencukupkan di sini dulu ya, meskipun ngarep ke 3600 juga ke target TP2, tapi sepertinya area 3200 3300 ini cukup kuat karena di sini juga bersinggungan dengan area supply. Ada order block yang cukup bagus order blocknya, jadi memungkinkan untuk direspon sebagai area resisten gitu. Lanjut ada MAPI yang hari ini menguat 0,4%. Tadi sih sempat naik sampai ke 1410, cuman tutupan kempes, dan sebenarnya saya ngarepin ini ada nge-swing ke bawah dulu ya. Jemput 1220 atau 1215 gitu, karena strategi waktu beberapa hari yang lalu tuh belinya ngantri di 1215 kali ya kalau saya nggak salah ingat. Ya antara 1220 dan 1140 lah. Stop lossnya kalau close di bawah 1075 dan target TP1 baru di 1535 gitu sih. Kemudian ada TINS merah hari ini melemah tipis 0,5% inside bar. Saya masih tetap pilih antri ya, ngantri di 925 lah paling enggak, 925 dan 870 boleh di dua level itu. Terus stop loss kalau close di bawah 825. Ini struktur masih downtrend memang, meskipun
sudah ada tanda-tanda pelemahan dari downtrend yang kebentuk, tapi masih downtrend. Bahkan ini kan bullish divergence ya, neckline-nya kita anggap di area 1060 lah, itu belum di breakout. Jadi saya pilih ngantri aja belinya di 925 dan 870 gitu. Lanjut ada PSAP. PSAP ini, nah ini saham peremasan ya. Saham yang diuntungkan dari naiknya si harga emas dunia ya. Kalau kita zoom out, kelihatan strukturnya itu masih naik, low valid masih di bawah ada di 136, dan waktu kemarin turun sudah ambil inducement, kemudian sudah sampai di area POI, kemudian dia bikin setup, dan setup ini sampai sekarang belum batal, bahkan sudah kasih 2 kali kesempatan beli dapat barang di pre-entry TP1, dan berikutnya level entry-nya dijemput, TP1-nya juga disamperin lagi 2 kali ya. Nah, ini mudah-mudahan udah pada TP, udah pada take profit. Buat yang masih mau hold, elite sell-nya pasang di 282 atau 280 lah, atau trailing stop-nya pasang di situ di 280. Nah, ini masih bisa dimasukin watchlist. Jadi misalnya udah bagi yang udah jualan atau udah hilang barang, udah kejual, masukin watchlist dulu selama setup ini nggak gagal, selama si PSAB nggak turun dan tutup di bawah 206, area-area beli di 266, terus 246 dan 224 itu masih bisa diincar sebagai area beli. Stop lossnya sama-sama kalau close di bawah 206 gitu ya. Targetnya juga masih sama, TP1 di 332, TP2 di 410. Kalau sekarang sama sih ya, tetap area belinya incar di 3 level itulah. Mudah-mudahan kalau misalnya ada turun-turun 245-nya disenggol doang terus naik lagi gitu ya. Atau ini kalau kayak gini kejadiannya, misal ada rejection dan ada pola-pola yang menarik ketika turun ke sekitar 268 atau 266 dan ada pola bullish reversal yang bagus, mau dibeli lagi silakan. Bisa menargetkan ke target TP2 di 410 ya. Gitu. Lanjut ada Antam. Si Antam ini juga ada hubungannya dengan emas-emasan jelas. Si Antam ceritanya hari ini menguat 1%, dan satu hal yang bagus di sini adalah strukturnya, yang mana dia udah breakout high valid di 1845 ya. Berarti yang tadinya downtrend sekarang udah nggak downtrend dan malah cenderung uptrend kalau kita lihat zigzag harganya lah, higher high dan higher low ya. Kemudian ini ada setup yang bisa dipakai, dan level entry-nya udah disamperin, target TP2 udah di breakout, ini udah tutup di atas extend TP2 juga. Jadi kalau misalnya lagi incer Antam atau udah hilang barang, udah jualan di Antam dan ya udah hilang barang lah ya, ini masih bisa dipantau, masih bisa diincer. Coba tungguin di sekitar 1650-an, 1680 ya, 1680-an sampai 1570-an, 1575. Kalau di area ini ada mantul, dibeli boleh. Kalau enggak ya tungguin di 3 area favorit ini sih, 1495, 1445 dan 1395 itu. Jadi kesimpulannya, selama dia enggak ke bawah 1335 itu masih oke Antamnya itu ya. Lanjut sekarang kita bahas saham yang di request dulu lah. Ya, kita bahas saham yang di request, ada di kolom komen requestannya. Kalau mau request, mau nanya atau mau diskusi apapun, mau didiskusikan itu silakan tulis di kolom komen di bawah. Saham pertama yang di request itu salah lagi. Nah ini saham pertama yang di request itu adalah DSNG. Itu gimana gitulah ya kira-kira ya. Oke, si DSNG strukturnya turun lah, karena jelas ini pullback, naik terus pullbacknya diambil dan breakout, berarti dia bikin boss. Low di 1045 adalah low valid dan di breakdown berarti ada change of character, yang berarti juga strukturnya udah nggak uptrend, cenderung downtrend malah. Setelah boss ini bikin pullback, bikin lower high lower low lagi,
bikin pullback, bikin lower high lower low, pullback diambil, pullback di ini ya 960 diambil. Setelah ambil pullback dia turun, breakdown low valid 880, berarti high ini adalah high valid. Lanjut sekarang ini inside bar. Oke, nggak ada lagi. Ini outside bar. Inside bar, outside bar, terus lower high lower low. Ini area berarti ini pullback. Terus mana nih trading view saya? Di SNG ya. Jadi zigzagnya itu di sini high valid, di sini pullback diambil. Setelah ambil pullback itu breakdown low valid 700, berarti ini high valid nih. High valid dan range-nya pendek sekali ya. Rawan sih, tapi paling enggak ketika di SNG nanti breakout 780 itu akan jadi satu sinyal rebound lah, intinya gitu. Jadi kalau misalnya lagi incer di SNG, sinyal konkretnya lah ya itu kalau berhasil naik tutup di atas 780 sih. Nah, gampang-gampangan misalnya biasanya misalnya terbiasa pakai garis moving average, ini EMA ya, EMA ini masih di bawah EMA 20, belum nyebrang ke atasnya itu, maksudnya itu. Jadi ini juga udah ada bullish divergence, neckline di sekitar 780, breakout dan tutup di atas 780 itu akan jadi satu sinyal yang cukup bagus untuk di SNG. Jadi sekarang wait and see sih om, di SNG nya wait and see. Kalau misalnya pengen beli dan atau mungkin udah beli entah hari ini, kemarin, atau dalam waktu dekat kemarin, stop lossnya tuh di bawah 650 aja, karena kalau masih ke bawah 650 ya cari setup baru nanti ya. Gitu paling. Semoga menjawab. Sekarang yang di request ada Era. Oke, Era. Era ini pernah masuk rekomendasi, strateginya beli ngantri di 350 dan hari ini mendekat atau sudah dekat dengan target TP1, tapi hari ininya, persis hari ini tutup melemah 0,5% inside bar. Dan buat yang masih punya barang boleh pasang elite sell, amankan posisi elite sell atau trailing stopnya di bawah 400 ya, boleh 398, 396 gitulah, kasih spare dikit di bawah 400 boleh. Yang jelas harusnya sih udah floating profit. Kalau misalnya baru mau beli, bukan di harga sekarang, nanggung kalau beli di harga sekarang gitu ya. Next, Rals. Oke, Rals ini ceritanya ada setup. Iya, dia ada setup. Inducementnya baru aja ditembus, bagus sih. Kemudian setupnya sih ini ya, kalau misalnya ini inside bar yang nggak dihiraukan, maksudnya nggak diperhitungkan, tapi ini kan inside bar, terus low high lower low, inside bar, high low, anggap aja gini lah. Ini karena ini juga inducement yang di breakout. Nah, baru kebentuk setup nih. Jadi Rals yang perlu dicatat sebelumnya adalah strukturnya masih downtrend ya, jadi hati-hati. Ini yang diincar adalah move retracementnya, bukan impulsnya. Ini inside bar, high validnya mana? Oh, high validnya masih atas ternyata. High validnya masih di 448, atas sekali. Di sini belum ada. Oke, jadi ini incar retracement dan mudah-mudahan bisa lumayan naiknya. Strateginya kalau misalnya minat incar si Rals ya, saya pilih ngantri 346 dan 334 sih. Stop lossnya di bawah 324, target TP1 ada di 392, TP2 ada di 434. Sebenarnya area 358, 356 itu juga area entry. Jadi kalau misalnya milih beli di sekitar 356 atau 358, stop lossnya itu boleh di bawah 352 closingnya. Kalau kena stop loss ya incar area yang lebih bawah. Kenapa saya lebih
pilih yang dua area bawah ini. Yang pertama, risk reward rasionya lebih bagus ya kalau misalnya kita lagi incer target TP1 aja, karena ini masih strukturnya masih turun dan kita lagi incer move retracement-nya. Biasanya kalau incer retracement-nya sih saya seringnya mencukupkan di target TP1 supaya ya berpikir realistis aja dulu ya di market yang lagi kayak gini gitu. Dan stop loss-nya lebih kecil kalau dapat barang setidaknya di 345, di 346 atau 344 itu. Tapi sebenarnya beli di 358 atau 346 juga nggak apa-apa selama itu sanggup diterima risikonya. Gitu ya. Sekarang lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk hari Senin minggu depan 21 April 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist, bisa langsung bikin ordernya juga sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya. Yang pertama ini ada ICBP. ICBP ceritanya hari ini menguat 3,4% nih, higher low candlenya, tutup di 10.600 dan inducement diambil, kemudian ada setup CB1. Strukturnya sih ini masih bisa dibilang uptrendnya belum patah ya, karena belum ada change of character, belum ada perubahan struktur. Karena waktu kemarin harga turun sempat sampai 9,5, di tanggal 8 April cuman di break pakai shadow aja 8,5-nya 9.600-nya. Kemudian tanggal 9 itu juga memang tutup di 9.600, di bawah 9.600, tapi karena tanggal 8-nya itu di sweep 9.600-nya, maka konfirmasi change of karakternya ada di 9,5. Jadi harus tutup di bawah 9,5 untuk mengkonfirm strukturnya berubah. Gitulah kira-kira penjelasannya. Maka ketika ini rebound mantul ada setup, ini bisa dimanfaatkan. Strateginya ngantri beli di 10.050 dan 9750 boleh. Kemudian stop lossnya kalau close di bawah 9.500 dan target TP1 ada di 11.275, 11.300 ya. Saham kedua ada MDKA. Yang dari kemarin nungguin MDKA, hari ini MDKA berhasil tutup di 16.45 ya. 16.45. Oke. Nah, berhasil tutup di 16.45, bikin setup CB1, tapi ini naiknya udah nyentuh area order block di sini. Nah, ditunjuk. Udah dites tuh area order blocknya dan ada respon. Ngeper dikit, kempes dikit gitu ya. Jadi strateginya buat yang minat beli MDKA, saya pilih ngantrinya agak bawah sih. Saya pilih ngantrinya itu di berapa ya? 12.20, karena ini adalah area ini initial breaknya di sekitar 12.20 sampai 1040 sih. Kalau misal dirasa kejauhan dan pengennya saya ngantri agak atas gitu ya, karena memang kalau dibagi 3 level entry-nya atau area belinya itu boleh di 15.15, 13.45 dan 11.85 sih. Stop loss-nya sama-sama di bawah 1040, tapi itu range-nya lebar sekali ini dan stop loss-nya atau risikonya jelas gede. Nah, karena ini ada resisten minor yang di breakout pakai rally base rally, maka kalau misal pengen ngantri lebih tinggi atau pengen pasang ordernya di 1.500, stop loss-nya itu cukup kalau close di bawah 13.95 aja. Itu opsi kedua, strategi kedua. Selain itu, saya masih tetap pilih yang pertama dulu. Kalau mau langsung pasang order, saya tetap pilih yang pertama dulu. Antriannya di 1.200-an itu tadi ya, 12.20, supaya nggak terlalu gede risikonya. Dan reward rasionya jadi sangat bagus. Gitu sih. Kecuali besok atau minggu depan itu memang mantul setelah tes area base ini sih. Nah, itu bisa lah kalau misalnya mau langsung beli, oke, boleh, monggo. Gitu ya. Yang ketiga ada Tower, oke.
tower ini masih downtrend ya, perlu dicatat dulu, masih downtrend dan sekarang memang hijau tutup menguat 3,9%, tutup di 535. Ada setup juga si B1, jadi ini incer retracement juga, bukan incer impulsnya. Jadi untuk tower saya mencukupkan targetnya di sekitar 590 595 dulu, 590 sampai 600 lah. Dan strategi belinya silakan buat yang minat ngantri di 490 dan 490 sih. Ya bener. 490 dan 464. Stop lossnya kalau close di bawah 442. Itu ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.